Halo semua, selamat datang di channel Ala Doi yang sampai saat ini masih terpantau sepi. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya, daripada saya capek-capek riset hal rumit tapi tetap sepi. Dan inilah topik kita hari ini. Telur, makanan sejuta umat, murah meriah dan sangat bergizi. Bahan makanan berbentuk biji ini sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Sebuah biji yang tanpa kita sadari ternyata memiliki pengaruh besar. Salah satu biji paling berharga di dunia yang memiliki sejarah luar biasa. Dan ternyata dia bahkan sangat populer di media sosial. Apalagi kalau udah bicara soal makanan. Telur ini seperti sesuatu yang wajib ada. Mau makan nasi goreng pakai telur, mie instan pakai telur, bakso pakai telur, mie ayam pakai telur, nasi padang pakai telur, martabak pakai telur, kue apalagi kan. Pokoknya terasa lebih komplit aja gitu kalau ada telurnya. Entah apa jadinya dunia ini tanpa telur. Saking terjangkaunya harga telur, ada aja remaja yang membeli telur hanya untuk dilempar sebagai perayaan atau sekadar untuk menunjukkan rasa tidak suka mereka pada target. Lu memang anak lanciau. Tapi tahukah kalian, jika telur yang sekarang kita anggap biasa aja, ini dulunya adalah sesuatu yang sangat spesial, mewah, langka, dan harganya sangat mahal kala itu. Saya Mo, dan selamat datang di segmen B aja. Sebelum seperti sekarang, zaman dahulu telur adalah makanan yang sulit untuk dinikmati oleh nenek moyang kita. Untuk di negara bagian Asia Tenggara sendiri, sampai akhir tahun 1970-an telur dikenal sebagai makanan yang mahal. Saking mahalnya harga telur kala itu, kalangan kelas menengah hanya bisa makan telur sesekali. Itu pun cuma sebiji, terus didadar dan dibagi lagi menjadi 5-8 potong, tergantung jumlah orang di sebuah rumah. Ya bisa dibayangkan lah ya, betapa tidak akurnya para saudara yang saat itu sering memperebutkan telur. Tapi itu bukan masalah besar buat emak-emak kreatif. Mereka tidak kehabisan akal menyulap telur sebutir itu menjadi lebih besar dengan bahan tambahan seperti parutan kelapa dan tepung terigu. Sebagai tambahan informasi, harga kelapa lebih murah kala itu daripada sebiji telur. Untuk kaum kurang mampu atau kismin, lebih ngenes lagi karena mereka hanya dapat makan telur saat ada kondangan saja. Dan itu pun cuma setengah atau seperempat butir. Karena harga telur mahal, para penjual makanan juga biasanya tidak akan menjadikan telur sebagai menu bawaan mereka. Seperti nasi goreng zaman dulu, kalau udah pakai telur itu udah masuk ke kategori menu spesial, dan namanya akan berubah menjadi nasi goreng spesial. Begitu juga dengan harganya. Ayam dulu atau telur? Lupakan mana yang lebih dulu ada. Yang jelas, harga telur yang mahal saat itu juga membuat harga ayam tinggi. Sehingga profesi sebagai maling ayam gak bisa dipandang sebelah mata kala itu. Ya, karena resiko digebukinnya juga sepadan dengan harga ayam. Tidak hanya di Asia, negara-negara seperti Eropa juga mengalami hal yang sama. Sebelum abad ke-17, di sana telur juga dikenal sebagai makanan yang mewah dan hanya dapat dinikmati pada acara-acara tertentu saja. Saking legendnya telur ini di Eropa Utara dan Amerika Utara, mereka sampai punya tradisi berburu telur Paskah, di mana orang-orang dewasa akan menyembunyikan telur dan anak-anak akan mencarinya. Ya, kurang lebih kayak petak umpet telur kali ya. Di Eropa Tengah, Eropa Timur, dan sebagian wilayah Inggris, ada lagi yang namanya adu telur.
untuk melihat biji manakah yang paling kuat. Sedangkan di Barcelona dan beberapa kota Katalan ketika pesta Corpus Christi, ada lagi yang namanya telur joget, dengan menempatkan cangkang telur di atas semburan air mancur sehingga telur melayang dan berputar. Kalau di daerah saya sih ada yang namanya tradisi rebutan telur rebus yang dilakukan pada peringatan Maulid Nabi. Biasanya telur-telur yang akan diperebutkan oleh bocil-bocil ini akan dihiasi sedemikian rupa dengan tambahan aksesori. Dan bagian paling menariknya, tidak jarang di setiap batang aksesori telur itu terdapat uang. Ya, awas jatuh. Semakin kita mundur ke masa lalu, telur jauh-jauh lebih spesial lagi dan keberadaannya lebih deep lagi. Pada zaman Romawi kuno, telur dianggap sebagai simbol kekayaan yang sering digunakan dalam upacara keagamaan dan sebagai simbol kebangkitan. Di sisi lain, biji ini juga dianggap melambangkan kelahiran, kesuburan, kehidupan baru, umur panjang, dan bahkan keabadian. Telur melambangkan kehidupan dalam berbagai tahap perkembangannya. Di wilayah Slavia dan Jerman, para petani mengolesi cangkul mereka dengan telur dengan harapan dapat memindahkan kesuburan telur tersebut ke tanah mereka. Persepsi bahwa telur adalah simbol kesuburan dan perwujudan sumber kehidupan ini sampai memaksa orang-orang dari budaya tertentu menghindari telur sebagai makanan. Dan menurut mereka, ini adalah sebuah biji kehidupan yang harus dijaga baik-baik. Bahkan ada kelompok penduduk tertentu di Australia yang percaya bahwa mereka adalah keturunan emo. Jadi mereka sangat melarang memakan telur burung emo yang mereka percaya sebagai nenek moyang mereka. Saking sakralnya biji ini kala itu, dalam acara pernikahan di Iran dan negara tertentu, ada tradisi di mana calon pengantin saling bertukar telur. Ya, bukan cincin, tapi telur. Ku ambil telurmu, kau ambil telurku. Sampai ada mitos yang mengatakan bahwa matahari dan telur adalah sumber segala kehidupan. Kuning telur yang bulat dikatakan melambangkan matahari. Para pembuat mitos menggambarkan bagaimana alam semesta ditetaskan dari telur. Nah, selain karena dianggap sakral, harga telur yang dulunya mahal juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan produksi, kondisi ekonomi, simbol kekayaan dan kepentingan sosial, permintaan tinggi dan ketersediaan rendah, dan tentu saja transportasi dan distribusi. Kurangnya infrastruktur transportasi dan distribusi yang efisien menyebabkan sulitnya pengiriman dari produsen ke konsumen. Mungkin ini juga alasan kenapa harga telur di Indonesia masih tergolong mahal sampai tahun 70-an. Padahal di Eropa sebenarnya udah lama murah saat itu. Nah, gimana? Udah pada tahu kan betapa berharganya dan spesialnya dulu biji yang sekarang mungkin kita anggap biasa aja ini. Beberapa abad lalu kalau kita jalan-jalan bawa telur udah berasa bawa iPhone kali ya. Wah, keren banget telur lo. Namun selama abad pertengahan, telur akhirnya mulai menjadi lebih mudah didapatkan oleh masyarakat umum. Baru pada abad ke-17, telur benar-benar berkembang pesat. Ketika para petani di Eropa mulai memelihara ayam untuk menghasilkan telur bagi keluarga mereka dan untuk dijual. Ini adalah awal dari industri telur komersial dan awal dari berakhirnya era telur mewah dan eksklusif.
Seiring dengan semakin majunya dunia industri, permintaan telur meningkat. Dan hal ini menyebabkan berkembangnya operasi peternakan telur dalam skala besar. Revolusi industri pertanian dan perubahan dalam praktik peternakan membuat telur lebih mudah diakses, mengubahnya dari barang mewah menjadi bagian penting dari makanan sehari-hari dengan harga lebih terjangkau. Di Indonesia sendiri, telur diperkirakan mulai murah pada akhir tahun 1970-an. Saat ayam petelur Leghorn dan ayam ras lain mulai diperkenalkan di Indonesia. Perusahaan pembibit ayam dengan agresif membuka jaringan distribusi sampai kota-kota kecil. Dan disinilah kita sekarang, dengan telur yang sudah menjadi makanan pokok di banyak budaya dan digunakan dalam berbagai macam hidangan, mulai dari hidangan telur sederhana hingga kue. Merupakan sumber protein dan vitamin yang murah meriah. Yap, itu saja untuk video kali ini. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa support channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Dadah.